program pertama, aku tuh angkatan pertama di FMIPA yang kerjasama dengan sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi mereka itu udah excited, wah boleh gini gitu. Hal seperti itu, anak yang masih sekolah tapi udah menyiapkan atau memberikan pertanyaan yang out of the box karena bertanya tentang ketuhanan yang dihubungkan dengan biologi. Yang bikin kesempatan itu jadi kenyataan itu kalian sendiri, kalian yang harus menggapainya. Tentu aja bukan karena kesempatan aja ya, keseriusan dan kesungguhan kalian kan. Assalamualaikum, halo sobat semua, selamat datang kembali di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, di sini kita bertemu kembali dengan episode yang lebih inspiratif dan tentunya lebih seru nih. Nah, kali ini kita mengenai tentang topik sharing pengalaman asistensi mengajar di Malaysia, tips and trik dan banyak lagi pengalaman seru yang pastinya sangat menarik buat ditonton. Nah, sebelum kita ke narasumbernya, perkenalkan aku Mei Kurniasari selaku moderator yang akan menemani Sobat Bitalk dalam beberapa menit ke depan. Di podcast episode kali ini kita nggak tanggung-tanggung buat ngundang narasumber loh. Tentunya pastinya narasumber kita ini memiliki segudang prestasi yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Madiha. Oke, untuk memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih sama narasumber kita. Silakan Mbak Madiha. Oke, halo semuanya, kenalin, aku Madiha Aulia Husna dari kelas Pendidikan Biologi A tahun 2022. Salam kenal. Nah, tadi kan udah kenalan sama Mbak Madiha. Lalu untuk sharing pengalaman bagaimana sih asistensi mengajar di Malaysia itu awalnya gimana Mbak, latar belakangnya atau motivasi yang membuat Mbak itu lebih ke ngarah, oh aku akan asistensi mengajar di Malaysia. Oke, untuk latar belakang dan motivasi nih, fun fact-nya sebenarnya aku tuh nggak kepikiran sama sekali kalau aku bakal ikutan program ataupun exchange ke luar negeri di semester ataupun di selama S1 ini. Nah, kebetulan ada nih kesempatan opportunity, ada asistensi mengajar di Malaysia. Nah, otomatis kan, wah aku pikir ini tuh sesuai dengan kemampuanku di bidang biologi juga yang dibutuhkan. Jadi ya kesempatan aja, kan sayang ya kalau nggak diambil gitu, apalagi kita bakal dapat pengalaman yang luar biasa seperti itu. Nah, untungnya juga dari orang tuaku juga mendukung tentu, jadinya bismillah coba aku ikutan asistensi mengajar di Malaysia gitu. Lalu Mbak, apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat pendaftaran mengenai asistensi mengajar di Malaysia tersebut? Jadi kan mungkin Sobat Bitalk jadi lebih tahu kalau mau seperti Mbak Madiha di Malaysia itu apa aja yang dipersiapkan. Oke, untuk pendaftaran ya, sebenarnya untuk asistensi mengajar ini tuh merupakan program pertama. Aku tuh angkatan pertama di FMIPA yang kerjasama dengan sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi otomatis untuk pendaftaran tertentu seperti itu belum ada syarat-syarat tertentu, kecuali untuk kondisiku yang saat ini itu dibutuhkan untuk pembinaan di Olimpiade, pembinaan di USN-nya. Jadi otomatis anak-anak yang ikut untuk berangkat ke sana itu anak-anak yang berkecimpung di dunia Olimpiade. Otomatis yang diambil itu dari ONMIPA. Nah, kebetulan aku itu kan ONMIPA di biologi. Nah, jadi itu diberi kesempatan oleh prodi biologi ataupun bimbingan biologi itu untuk dijadikan sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan di sana. Tentunya untuk persiapan apa saja itu kan tentunya ada paspor, imigrasi, dan juga untuk kegiatan untuk pembimbingan seperti itu, pembinaan Olimpiade itu sendiri kita itu harus menguasai materi karena sudah ada kegiatan pembelajaran secara online dimulai sebelum dari berangkat tersebut tadi. Wah, sepertinya cukup banyak juga ya Mbak. Namun untuk pada tahap pendaftaran ini, apa sih yang membuat Mbak itu ngerasa mungkin lebih sulit ataupun yang tersulit lah pada tahap pendaftaran ini Mbak? Pendaftaran terutama untuk tersulitnya itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Karena kan kita itu kan di luar negeri, jadi otomatis meskipun kita itu
misalnya kayak bahasa Inggris pun tidak terlalu jago, kita itu harus bisa mematangkan diri, karena meskipun di sana di sekolah Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, tapi kan kita juga harus menguasai di bidang bahasa Inggris tersebut. Apalagi untuk soal-soal olimpiade yang aku ajar nanti itu juga ada beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris untuk penyelesaiannya, seperti itu. Nah, jadi lebih ke bahasa Inggris, terus kita mempersiapkan banyak ya Mbak tentang tahap pendaftaran ini. Lalu waktu pertama kali Mbak Nadiha di Malaysia itu apa ada seperti culture shock mengenai di Malaysia, mungkin tentang sistem pendidikannya maupun budayanya? Oke, kalau culture shock itu, terutama yang sangat berkesan di aku itu, ada multikultural dari para siswanya. Karena meskipun di sana itu anak-anak Indonesia ya, entah dia itu pindah ke Malaysia ataupun lahir di Malaysia, itu berasal dari suku ras yang berbeda. Ada yang dari Jawa, luar Jawa, juga ada yang keturunan India ataupun Chinese yaitu. Untuk di pendidikannya itu, karena yang sangat terkesan di aku itu adalah bagian fasilitas pendidikannya, baik itu pun fasilitas di sekolahnya ataupun fasilitas untuk yang mengayomi dari tenaga pendidik ataupun hal-hal yang mendukung akomodasinya, seperti itu. Baik, mungkin dari soal pendidikan itu lebih fasilitasnya bagus gitu Mbak ya, dan banyak suku di sana, dan pastinya jadi buat Mbak Nadiha itu lebih, wah ternyata ada yang lebih beda dari Indonesia. Lalu bagaimana sih pengalaman Mbak Nadiha selama mengajar di Malaysia? Apakah ada kesan unik maupun pengalaman unik selama mengajar di negeri orang tersebut? Oke, untuk pengalaman mengajar ya selama belajar di sana itu, karena untuk kebetulan di SIKL Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, maka dari itu setiap guru ataupun anak-anak yang PPL, magang, KKN, dan sebagainya itu harus siap ditempatkan di berbagai jenjang tersebut. Nah, ini kan menjadi challenge sendiri. Kita itu harus ekstra sabar dan memahami setiap perilaku dari tingkatan kelas tersebut. Nah, kebetulan aku ditempatkan di SD dan SMA oleh guru pamangku yang ada di sana. Jadi selama mengajar di kelas tersebut itu mereka itu udah welcome banget kepada anak-anak yang dari Indonesia yang dari magang itu. Nah, mereka itu excited terhadap apa yang kita ajar, terutama karena aku mengajar di SD, di IPA. Nah, dari mereka itu, apalagi ketika pembelajaran itu menarik minat mereka nggak ada bedanya sebenarnya dengan anak Indonesia. Mereka bakal maju, bertanya dengan kritis dan sebagainya. Lalu mereka itu momen yang menyenangkan itu apa? Mereka itu nggak terbatas jarak dengan kita. Jadi meskipun itu tidak waktu di pembelajaran, di waktu istirahat, mereka itu datang ke kita, ngobrol-ngobrol, makan sarapan bareng, dan juga menjalin kedekatan dengan kita. Bahkan aku diajari oleh anak-anak SD itu apa yang media belajar apa yang mereka suka, seperti itu. Lalu ada nggak sih Mbak perbedaan yang mencolok mengenai metode pengajaran yang di Indonesia dengan yang di Malaysia? Untuk metode pembelajaran, pengajaran itu sebenarnya nggak terlalu mencolok, karena kan itu kan termasuk sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia, K13 sama kurikulum Merdeka. Cuma yang menjadi perbedaan yang aku soroti selama mengajar di sana itu dalam hal apa? Dalam hal ini, inovasi dari guru dan juga fasilitas yang tersedia di sana. Jadi fasilitas yang ada di sekolah Indonesia luar negeri itu kebanyakan itu sudah sangat dibiayai oleh KBRI yang ada di sana. Jadi mereka itu untuk belajar, untuk menerapkan suatu metode pembelajaran itu sudah didukung. Jadinya pembelajarannya itu lebih cepat dipahami oleh para siswanya, seperti itu. Beda dengan yang ada di Indonesia, kan ada beberapa desa ataupun sekolah-sekolah yang masih kesulitan dalam hal fasilitas, seperti itu. Oke Mbak, lalu bagaimana sih cara Mbak Nadiha beradaptasi tentang gaya belajar? Mungkin siswa di Malaysia kan mungkin berbeda ya budayanya dengan Indonesia. Nah Mbak, di situ gimana cara menyesuaikan culture yang beda dengan metode pengajaran yang bisa dipahami dengan siswanya? Oke, untuk beradaptasi bagaimana ya? Sebenarnya mereka itu kan
tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Maka dari itu, jalaku agar mereka cepat memahami apa yang aku ajarkan dengan menerapkan beberapa media pembelajaran yang berbeda. Jadi misalnya aku itu membuat media, ada yang teka-teki silang ataupun game berbasis edukasi yang mereka suka. Dimulai dari ini cocok untuk individu ataupun cocok untuk berkelompok. Nah, dari itu mereka itu udah ini sendiri inisiatif. Ibu, kakak, saya suka media pembelajaran yang ini. Nah, seperti itu mereka itu lebih mudah memahami. Di bagian evaluasinya itu juga mudah dipahami seperti itu. Lalu untuk mungkin ada momen lucu maupun berkesan yang ingin Mbak Madiha berikan selama mengajar di Malaysia, Mbak? Oke, ada satu momen yang menjadi titik balikku juga. Itu di bagian apa? Nah, ada pernah aku itu diberikan kesempatan untuk menggantikan guru yang ada di kelas 12. Yang waktu itu sedang izin untuk menjaga di kelas 12. Nah, karena mereka itu kan welcome dengan kita. Nah, kebanyakan dari mahasiswa PPL yang ada di sana itu jarang yang berasal dari sains, apalagi dari biologi. Jadi ketika aku menyebutkan bahwa aku berasal dari biologi, mereka itu udah excited, wah biologi nih gitu. Jadinya kebetulan salah satu siswa itu sangat kritis. Dia itu ada masalah dengan kepercayaannya gitu. Jadi kenapa? Dia itu menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya agak menyinggung ya terhadap masalah agama ataupun kepercayaan. Nah, dia menghubungkan teori biologi yang kita pelajari selama sekolah sampai kuliah dengan ketuhanan. Contohnya gini, Kak, apakah manusia bisa abadi? Kak, kalau planaria itu bisa membelah, kenapa kita nggak bisa membelah? Kak, adakah teori penciptaan untuk koloni-koloni seperti dan sebagainya? Nah, dari situlah aku sadar, wah, aku ini harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan dosenku dari sekolah maupun dari singgah kuliah saat ini. Karena kenapa? Khawatirnya nanti kalau kita jadi guru di masa depan itu bakal menerima, kan nggak mungkin nggak ada pertanyaan. Nah, titik balik tersebut adalah bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan si anak tersebut. Dia ini kan dalam proses pencarian Tuhan. Nah, jadi itu kita bisa mengarahkan dia, oh ini loh gini-gini deh gitu. Jadinya dia ini benar-benar kayak menyadari, oh di prinsip sains sama prinsip kepercayaan itu saling terkait seperti itu. Dan juga untuk momen yang lainnya itu ada beberapa anak-anak SD, kalau di sana itu kan di ibu kota ya, jadi pergaulannya itu kan lebih ke arah ya kasih di Jakarta gitu kan. Jadi mereka itu agak ya jauh dan juga melek teknologi gitu. Jadi ada beberapa anak yang cerita berdekatan gitu. Aku itu udah daftar agensi ini, mau jadi artis-artis ini gitu, udah ada. Jadi kayak, wow kamu lucu banget ya gitu. Mungkin itu yang berkesan. Wah, sepertinya itu pengalaman yang sangat berkesan ya Mbak. Karena dengan hal seperti itu, anak yang masih sekolah tapi udah menyiapkan atau memberikan pertanyaan yang out of the box karena bertanya tentang ketuhanan yang dihubungkan dengan biologi. Tadi saya dengarnya jujur sangat merinding karena kayak, wow, dia udah bertanya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kan tadi udah Mbak jelasin kalau guru-guru di sana itu welcome banget sama mahasiswa atau mahasiswi yang sedang PPL di sana. Lalu gimana sih Mbak caranya Mbak Madiha buat menjalin hubungan dengan guru lokal agar tetap kayak terjalin, nggak yang canggung-canggung gitu Mbak? Oke, untuk dengan guru-guru itu, yang pertama kita udah masing-masing mahasiswa itu kan diberi pendamping guru pamong. Nah, di situ kan kita saling membantu sama guru pamong. Nah, untuk hubungan dengan guru-guru yang lain itu kita kan ada seperti waktu berbincang seperti itu. Entah itu waktu istirahat ataupun pembelajaran, guru itulah sering nyamperin ke kita. Dan juga kebetulan untuk guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu tinggal di apartemen atau kondominium yang sama. Jadi hampir seluruh gurunya, meskipun tidak seluruhnya, itu tinggal di lingkungan yang sama. Jadinya meskipun kita berada di luar sekolah itu masih kadang itu sering ketemu seperti itu. Terutama kita kan yang mahasiswa itu juga tinggal di apartemen milik guru tersebut. Jadi kita itu udah cengkrama setiap hari. Apalagi guru-guru di sana itu sangat welcome. Mereka itu meskipun di luar jam pelajaran ataupun di luar di sekolah, itu sering mengajak para mahasiswa itu yang sedang PPL KKN itu ke tempat wisata.
Jadinya bukan kita itu nggak bingung sendiri di sana, tapi kita diarahkan ke sini, bahkan diantar sampai seperti itu. Jadi itu sangat bersyukur bertemu orang-orang yang baik di sana. Wah, jadi kayak asistensi mengajar di Malaysia sama bonusnya bisa jalan-jalan juga ya Mbak di Malaysia. Lalu mungkin Mbak Madiha bisa menyebutkan pengalaman berharga yang didapatkan selama asistensi di Malaysia untuk diterapkan di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikannya. Oke, dalam bidang pendidikan, yang pertama aku soroti itu adalah inovasi ataupun inisiatif dari tenaga pendidiknya, dari gurunya. Karena kan zaman sekarang kan sudah banyak sekali perangkat ataupun media pembelajaran yang dikembangkan oleh orang lain ataupun yang kita kembangkan sendiri. Nah, dari guru-guru di sana itu pintar-pintar untuk memilih apa yang sekiranya disukai oleh siswanya, sehingga mereka itu excited. Nah, dari itu kita itu harus melek teknologi seperti itu. Nah, lalu untuk metode pembelajarannya dari sana seperti sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan pengajaran pada umumnya. Cuma mungkin dari latar belakang siswa ataupun kesempatan belajarnya yang membuat perbedaan dari kemampuan siswanya aja. Nah, itu kita harus pintar-pintar untuk menerapkan nanti bagaimana kita menjadi guru di masa depan seperti itu. Nah, dengan banyaknya interaksi dengan siswa maupun guru, apakah Mbak Madiha di sana itu mengalami kesulitan ya, terutama kan dalam bahasanya? Terus di sana itu pakai bahasa apa, Mbak? Oke, untuk bahasanya, karena yang kita ajar ini sekolah Indonesia di luar negeri di Kuala Lumpur, maka otomatis berbahasa Indonesia itu wajib setiap hari saat pembelajaran normal. Tapi kan mereka masih anak-anak ya. Kalau di sini sama seperti kalian kayak nonton film gitu. Bahasa Indonesia kan itu bahasa Melayu banget. Jadi kalau kalian interaksi sama mereka itu juga belajar bahasa Melayu di sana. Dan juga kebanyakan dari mereka itu udah fasih bahasa Inggris dari kecil. Jadi kadang-kala ada, aku juga nemuin 1-2 anak yang justru nggak bisa bahasa Indonesia di sana. Mereka tiap hari itu ngomongnya bahasa Inggris mulai dari kecil. Nah, itu yang patut diperhatikan ya, seperti itu. Jadi mungkin sebagai asistensi mengajar itu juga perlunya menyiapkan bahasa yang banyak ya Mbak. Mungkin mereka kan disesuaikan, misalnya siswa itu bahasa apa. Oke Mbak, lalu kalau di sana itu selain mengajar, apakah ada proyek yang dilakukan Mbak Madiha bersama siswa? Boleh dong diceritain sedikit Mbak. Oke, udah aku bilang di awal tadi kan ada tujuan awalnya itu kan pembinaan Olimpiade. Nah, setelah pembinaan OSN selesai, kita itu lanjut membimbing untuk lomba yang kedua, namanya Ki Hajar. Nah, Ki Hajar STEM ini itu udah mulai dari tahap kita membimbingnya udah mulai dari tahap kualifikasi hingga sampai ke intermediate. Nah, di intermediate itu mereka itu membuat suatu inovasi atau sebuah karya bagaimana penerapan di teknologi, ya, seperti teknologi untuk perubahan iklim yang mendukung SDGs. Jadi dalam itu mereka itu membuat suatu inovasi, entah itu rumah ramah lingkungan ataupun produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, dalam pembuatan proses tersebut kita itu sangat diajak oleh gurunya untuk membantu seperti itu. Bahkan untuk dari kita 3 mahasiswi yang ada juga yang diajak ke Universitas Teknologi Malaysia. Nah, itu suatu kesempatan banget karena kita kan itu berbeda dari tujuan awal ya di universitas lain seperti itu. Apalagi itu dikhususkan pada teknologi. Nah, di sana kebetulan kita itu berkunjung ke laboratorium mikroalga. Nah, dari situ udah sangat excited ya sebagai mahasiswa biologi. Wah, ada mikroalga nih, ada pembuatannya, ada kayak penerapannya di bidang pertanian. Juga kebetulan bertemu dengan profesor yang langsung dari Jepang. Jadi di situ itu kita mendengarkan penjelasan presentasi beliau masing-masing, mulai dari penerapan mikroalga di laboratorium hingga diajak ke auditoriumnya. Seperti itu, jadi dari kunjungan tersebut kita itu dituangkan idenya dalam proyek inovasi siswa. Jadi luar biasa sekali menurut saya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Kan tadi udah diceritain pengalamannya tentang mengajar di Malaysia. Terus di situ apakah ada dampak terkait pandangan tersendiri dari Mbak Madiha tentang pendidikan internasional? Oke, untuk pendidikan internasional sebenarnya kan belum dalam jangkauan di situ. Karena apa? Karena kurikulum yang digunakan di sana itu masih kurikulum di Indonesia. Namun dalam hal kesempatan untuk belajar, aku dapat
pandangan baru. Meskipun anak Indonesia yang belajar di sana itu tidak semua bisa bersekolah di sekolah Indonesia tersebut. Jadi ada pendidikan formal yang di sekolah SIKL dan juga ada yang di sanggar bimbingan. Untuk di sanggar bimbingan ini itu mereka tidak mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya. Jadi itulah yang menurut aku pandangan untuk kesempatan belajar. Anak-anak itu pada dasarnya itu mulai dari dasar yang sama untuk pendidikan. Namun adanya latar belakang dan kesempatan itu juga mempengaruhi di kualitas si anak tersebut, kemampuan anak itu memahami sesuatu. Jadinya kita itu sebagai guru di masa depan ya harus dengan tulus gitu mengajar mereka yang mendapatkan kesempatan belajar yang tinggi ataupun kesempatan belajar yang rendah itu jangan memandang sebelah mata seperti itu. Misalnya kita nanti ditempatkan di mana untuk kedepannya seperti itu. Oke, lalu Mbak, apakah Mbak sendiri tuh ada saran terkait mungkin bagaimana sih kita bisa mengikuti program asistensi mengajar di luar negeri? Mungkin teman-teman Sobat Bitok ada yang berminat. Oke, untuk teman-teman ya, jangan ragu, dicoba aja kalau ada kesempatan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau misalnya kesempatan itu kan ada, tapi kan tidak sekali dua kali ya. Kesempatan memang ada, tapi kita yang menjemputnya sendiri, seperti itu. Tapi kalau kalian memang ingin mengikuti suatu program di luar negeri, kalian juga harus memperhatikan di kemampuan diri kalian terlebih dahulu, kesiapan diri kalian di mentalnya, dan juga kesiapan di finansialnya. Karena kan kalian di sana itu kan beda dengan Indonesia. Jadi misalnya dapat beasiswa nggak apa-apa, di maju aja. Tapi kalau seumpama dari tidak dapat ataupun dapat dengan jumlah tertentu, kalian harus pintar-pintar udah planning dari sebelum berangkat itu. Misalnya kalian ngambil kerja apa nanti di sana, karena kan untuk kebutuhan di sana itu nggak sama dengan yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan juga kalian harus menguasai kemampuan berbahasa, karena meskipun contohnya aku sendiri, meskipun di Malaysia biasanya yang mirip dengan kita, kalau kalian ketemu orang yang dari Malaysia asli itu ada perbedaan. Aku aja udah beberapa kali salah tangkap dengan omongan mereka. Gitu. Oke Mbak, jadi dipersiapkan lagi mungkin dari kitanya sendiri, terus di-plan dan dicoba terus, selagi ada kesempatan dicoba terus. Lalu Mbak, bagaimana sih atau apa motivasi terbesar dari Mbak Madiha untuk belajar pengalaman baru, terutama di lingkungan baru seperti di luar negeri seperti Malaysia? Oke, untuk motivasi terutama ketika sudah berada di sana ya. Kalau misalnya kalian udah menjalani suatu kegiatan nih, udah di sana beberapa waktu berlalu. Nah, kalian ini udah kayak, aku udah gak kuat, aku udah capek gitu. Kalian harus ingat kembali ke tujuan awal kalian itu, ngapain tujuan kalian di sana, belajar ataupun nyari pengalaman ataupun dapat hal baru. Dan juga ada support sistemnya. Oke, support system. Nah, kebetulan kan aku punya support system nih. Nah, support system itu mahasiswa yang juga belajar dari sana. Kan kalau kita berada di negeri orang, kekeluargaan antar orang-orang Indonesia itu dapat banget. Karena kita itu di sana itu saling bergantung ya. Kak, ketemu orang Indonesia itu senang banget seperti itu. Apalagi kita berlima itu benar-benar nggak tahu apa-apa di sana. Jadi kita berlima itu saling menyemangati, saling menjaga satu sama lain. Lalu juga support system orang tua itu yang penting, keluarga. Wah, menarik sekali ya. Lalu untuk semua pengalaman yang didapatkan dari Malaysia, apakah ada niatan untuk menerapkan ilmu pengalaman tersebut dalam karir pendidikan Mbak Madiha ya, terutama sebagai besok calon pendidik? Iya, itu sangat ingin diterapkan ya. Contohnya, apalagi kan nanti semester 6 insya Allah ada kegiatan PLP untuk mahasiswa semester 6. Nah, itu kan juga bisa sudah diterapkan. Mulai dari metode pengajaran apa yang dipelajari di sana. Yang penting itu kita itu ketika mengajar para siswa itu harus tulus. Kita tulus dari hati gitu. Mereka itu keluarga kita harus menganggap mereka itu keluarga kita. Jadi bukan hanya mereka itu memahami materi apa aja yang disampaikan, tapi juga ada bonding yang tercipta dengan mereka. Jadi selain itu mereka itu jadi lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi bukan sebatas kita udah ngasih materi aja, itu enggak. Harus ada ketulusan yang disampaikan saat mengajar.
Oke, sepertinya kita sudah banyak sekali mendengar pengalaman dari Mbak Madiha, mulai dari tahap pendaftaran, terus dikasih tahu tips and trick bagaimana caranya lolos, terus motivasi dalam Mbak Madiha selama asistensi di Malaysia, terus sharing and caring tentang bagaimana sih culture shocknya di sana, siswanya, gurunya, pokoknya semuanya udah dijelasin sama Mbak Madiha. Sepertinya dicukupkan pada podcast kali ini. Mungkin Mbak Madiha ada pesan dan kesan untuk Sobat Bitok? Oke, untuk kalian semua ya, Sobat Bitok. Aku cuma bilang rezeki itu udah ada pada masing-masing individu. Kesempatan itu udah ada pada diri kalian masing-masing. Cuma yang bikin kesempatan itu jadi kenyataan itu kalian sendiri, kalian yang harus menggapainya. Tentu aja bukan karena kesempatan aja ya, keseriusan dan kesungguhan kalian. Kalian percaya aku pasti bisa, yakin aja, dicoba dulu. Untuk hasilnya nanti gimana? Udah, jangan pikirin, udah Allah, percaya pada Allah aja gitu. Wah, sangat keren sekali ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat narasumber yang sangat luar biasa pada episode Bitok kali ini. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri episode Bitok kali ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Bitok terus nonton podcast Bitok di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode yang lebih menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin Instagram kita, yaitu @hmp.pendidikanbiologi-unesa agar tidak ketinggalan informasi lainnya yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian dari podcast kami kali ini. See you dan bye-bye.